Disinilah posisi warung saya yang berada di dalam kampung, yang berada di pengkolan kampung. Tuh ya kan, ini warung saya nih. Masih masih imut-imut karena masih 9 bulan. Dan ini jalannya nih. Ini jalan apa ya? Jalan setapak apa jalan apa nih? Tuh, banyak motor lewat. Mobil juga sebenarnya bisa lewat. Tuh, ya kan. Adanya di apa sih nih? Pengkolan lah ya istilahnya ya. Karena pas dibelokan gitu posisinya. Tuh, ya kan. Jadi disebutnya posisinya berada di pengkolan kampung lah gitu. Oke, hari ini kita akan membahas masalah posisi warung yang berada di dalam kampung. Bisakah potensinya untuk bisa meraih omset puluhan bahkan belasan juta rupiah dalam sehari? Bagaimanakah caranya? Saksikan terus videonya sampai selesai. Posisi warung yang berada di dalam kampung, apakah sama omsetnya dengan posisi warung yang ada di pinggir jalan raya? Kalau saya pikir eh, omsetnya bisa sama-sama besar gitu, bisa sama-sama gede juga gitu, asalkan kita pinter-pinter mengelola warungnya. Warung yang berada di dalam kampung memang terlihat seperti apa ya, biasa-biasa aja gitu. Terlihat seperti jarang orang yang lalu lalang. Beda sama halnya dengan warung yang ada di pinggir jalan, di mana banyak orang bergerombol, berlalu lalang, banyak orang jalan-jalan. Tapi sebenarnya mah kalau untuk urusan penjualan sama aja sih sebenarnya mah, ya kan. Justru malah lebih enak jualan itu di dalam kampung. eh, apa namanya, pembelinya itu eh, nyata gitu, jelas. Pembeli kita tuh nyata, jelas, dan ya termasuk royal juga dalam berbelanja di warung gitu. Sedangkan di warung yang di pinggir jalan raya itu kan pelanggannya emang sih ada yang jelas ada yang nggak jelas gitu kan, bisa sekedar lewat doang sekali belanja, besok nggak belanja lagi. Ya mungkin bisalah beberapa orang atau puluhan orang gitu kan, tapi kan mereka sekali mampir aja gitu. Kalau warung di dalam kampung kan bisa berkali-kali karena orangnya sama. Terus apakah bisa menambah pelanggan? Bisa-bisa aja di warung di dalam kampung itu. Saya nih udah ngejalanin warung ini kan 9 bulan. Nah, memasuki bulan ke-6 kemarin gitu, saya ngelihat wajah-wajah baru gitu. Yang saya nggak kenal ya kan, yang saya nggak biasa lihat, tiba-tiba mereka nongol, mampir gitu kan. Bagi saya itu cuman sekedar lewat aja, ternyata enggak. Mereka bahkan balik lagi gitu kan. Balik lagi untuk mampir lagi ke warung kita, membelanjakan, membeli sesuatu di warung kita. Kalau warung di pinggir jalan apakah bisa begitu? Bisa aja sih, cuman kayaknya nggak terlalu nggak terlalu sering juga gitu. Nah, jadi kan sebenarnya sama aja kan, buka warung di pinggir jalan maupun warung di dalam kampung. Lebih enaknya lagi nih kalau kita di dalam kampung,
orang yang belanja itu menghabiskan belanjaannya itu bukan sekedar satu atau dua macam barang, tapi lebih dari itu. Makanya disebut kalau orang kampung itu yang di dalam kampung apa namanya, sekali belanja tuh banyak gitu. Bisa aja sih warung yang di pinggir jalan juga banyak orang sekali belanja banyak, cuma kayaknya beda aja gitu, beda aja gitu. Makanya saya bisa sampai sejauh ini nih, omsetnya bisa sampai dengan 1 juta, itu bukan karena banyaknya orang yang beli, bukan, tapi karena volume penjualannya itu yang banyak. Satu orang itu bisa membeli beberapa item gitu. Misalkan beli mie, dia nambah lagi beli minumannya, bisa beli makanan ringannya gitu. Dan itu pun didukung karena emang karena apa ya, layout warung kita itu udah seperti minimarket. Itu juga berpengaruh juga gitu kan, penjualannya juga jadi bertambah gitu. Yang seharusnya orang beli satu dua barang, tapi setelah melihat situasi warung kita seperti minimarket, akhirnya mereka pun membeli yang lainnya gitu. Di situ makanya omsetnya itu bisa bisa di warung ini nih bisa mencapai 1 juta itu karena itu. Nah kalau di warung pinggir jalan kan karena emang banyak orang yang beli, tapi pembeliannya tuh nggak sebanyak orang yang beli di dalam kampung gitu warungnya. Mereka misalkan beli satu barang atau dua barang, cuman karena orangnya banyak kan tuh, jadi mereka terlihatnya apa, rame gitu. Di sini juga sebenarnya rame gitu kan. Itu yang lebih mengejutkan lagi itu ternyata buka warung di kampung itu banyak kejutan-kejutan gitu. Yang tadinya saya pikir daya beli masyarakat di dalam kampung itu cuma segini-segini aja gitu. Misalkan nih apa namanya, pencuci baju atau pembersih lantai. Saya kan jualnya cuman yang harga gopean atau 1.000-an. Pencuci piring paling banter 5.000. Tapi ternyata di luar dugaan, orang di sini itu pengen beli yang lebih gede kemasannya gitu. Misalkan harganya yang di atas 10.000. Saya nggak tahu tuh barangnya barang apa yang di atas 10.000, tapi ada yang request begitu, bang adain dong barang yang ini. Kan ada tuh pencuci baju yang harganya di atas 5.000, atau barang yang lainnya seperti apa, pengusir nyamuk, apa tuh namanya, hit ya kan. Saya tuh nggak ngadain yang begitu karena saya pikir masa sih orang di dalam kampung itu beli model-model kayak gitu ya. Ternyata emang ada yang beli. Nah itu kan di samping harganya lumayan gede, juga modalnya kan cukup gede juga gitu. Makanya saya untuk sementara emang belum bisa ngadain karena emang kepentok sama modal warung yang saya kelola itu masih kecil banget, masih 12 juta. Nah mungkin bisa saya adakan barang-barang kemasan mahal gitu kan, cuman nggak sekarang, mungkin nanti setelah modalnya terkumpul lebih gede lagi, misalnya minimal 50 juta. Nah itu baru bisa saya sediakan semuanya keperluan masyarakat di sini gitu, dari yang nominalnya 500, 1.000, 2.000, 5.000, bahkan kalau perlu ada yang sampai gede gitu. Saya juga kaget kenapa bisa begitu. Nah jadinya makanya saya optimis gitu kan, omset penjualan di dalam kampung dengan warung yang ada di pinggir jalan, potensi omset untuk
mencapai belasan juta rupiah itu sangat besar sekali gitu. Makanya kalau ada yang punya warung yang berada di dalam kampung, jangan berpikir bakal sepi, enggak. Ternyata emang ada potensi lain yang kita enggak duga-duga gitu. Jadi sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya omongkan paham maksudnya ya. Jadi tidak ada itu namanya perbedaan buka warung di pinggir jalan maupun di dalam kampung. Semuanya berpotensi sama untuk meraih omset setinggi-tingginya gitu. Oke, saya akhiri saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sembako Indonesia.